mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin. Satuan dari alat ini adalah meter per detik, kilometer per jam, dan mil per jam. Cara penggunaan anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup, mangkok-mangkok tersebut makin cepat pula kecepatan berputar. Yang kedua, hygrometer. Fungsinya untuk mengukur kelembapan udara. Satuannya derajat Celcius. Cara penggunaannya, hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembapan dan yang satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunanya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian ditunggu dan dibaca skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H, atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Yang ketiga, barometer. Fungsinya untuk mengukur tekanan udara. Satuannya atmosfer. Cara penggunaan, melihat tekanan udara. Jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Yang keempat, panci penguapan. Fungsinya untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu, seperti danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Satuannya milimeter. Cara penggunaannya, setiap pagi diukur ketinggian air pada panci yang berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan kecepatan angin. Hal ini bisa mewakili daerah Natar dan sekitarnya. Yang kelima, ombrometer. Fungsinya untuk mengukur curah hujan. Satuannya milimeter. Alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak, baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. Yang keenam adalah barograf, alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya milibar. Cara penggunaannya, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udaranya. Yang ketujuh, lisimeter. Alat ini berguna untuk mengukur penguapan air di dalam tanah. Cara kerjanya, alat ini tiap pagi kira-kira pukul 7 atau 8 waktu setempat, atau berpedoman sebelum matahari terlalu tinggi. Tuang air pada masing-masing tanah pengujian sebanyak 8 liter air. Setelah itu tunggu 24 jam. Ambil air melalui keran yang berada di bagian bawah dan kemudian dilakukan pengukuran berapa liter jumlah air yang meluap. Yang kedelapan, termometer tanah gundul. Fungsinya sebagai pengukur suhu tanah gundul. Satuannya derajat Celcius. Cara penggunaannya, tancapkan termometer ini pada kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Yang kesembilan, Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah alat yang sering digunakan di Indonesia untuk mencatat lamanya penyinaran matahari dengan mengamati durasi matahari bersinar setiap hari. Pada Campbell Stokes terdapat bola kaca yang terbuat dari kaca masif yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya matahari hingga membias. Satuannya jam atau persen. Penyimpanannya di luar ruangan, terpapar sinar matahari langsung dan tanpa adanya halangan atau benda yang menghalangi sinar matahari seperti pohon, bangunan, dan misalnya. Yang ke-10, anemometer digital. Memiliki fungsi menghitung kecepatan angin. Satuannya kilometer per jam. Penempatannya ditempatkan di lapangan terbuka yang tidak terhalangi bangunan dan tumbuhan. Cara kerjanya, angin yang mengenai baling-baling tersebut akan dikonversi menjadi sebuah besaran dalam bahasa matematika dan akan muncul nilai kecepatan angin.